Halo guys, kita ketemu lagi. Di video kali ini kita akan belajar tentang Flexbox ya. Ini adalah salah satu layouting di CSS yang bisa membuat tampilan website kita menjadi responsif. Nah, ini saya sudah buatkan filenya ya supaya pembelajaran kita bisa lebih cepat dan efektif. Jadi pokoknya pembelajaran kita ini isinya daging saja ya, nggak pakai kulit. Oke, kita mulai ya. Jadi isinya filenya itu kurang lebih seperti ini ya. Pertama kita cuman isinya div aja sebanyak 8 ya. Nah, ini kita langsung buka aja untuk live servernya. Oke. Saya jadikan 2 layar. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Ini saya tutup aja biar lebih jelas. Oke. Jadi kita punya div dengan kelas flex container di sini yang isinya adalah 8 buah div ya. Dan hasilnya bisa menjadi seperti ini ya. Nah, kok bisa seperti itu? Kita lihat kita punya div yang flex container, jadi kontainernya ini ya. Itu displaynya adalah flex. Jadi kalau pakai flexbox ya, kalau pakai flexbox, kontainernya ini harus diberi display flex. Kalau enggak, dia enggak akan berfungsi ya. Jadi kalau sudah diberi flex, maka direct child-nya, jadi anak-anak di bawahnya yang secara langsung anak di bawahnya itu akan otomatis jadi flexible item juga. Ya, ini kalau saya kecilin, nah dia jadi kecil ya, otomatis jadi responsif langsung ya. Jadi website kita langsung menjadi responsif ini dengan cara seperti ini. Nah, head-nya saya set untuk kontainernya itu 200 pixel ya. Nah, kemudian untuk kontainernya ini itu ada beberapa properti yang bisa kita pakai di kontainer ini ya. Yang pertama adalah flex wrap. Jadi secara default semua item yang berada di kontainer ini akan berusaha tetap berada di dalam satu baris ya, dalam satu baris. Jadi meskipun nggak cukup, akhirnya ukuran itemnya itu jadi kecil-kecil. Nah, jadi kecil-kecil karena dia berusaha untuk tetap jadi satu baris. Defaultnya seperti itu ya, defaultnya. Nah, tapi kalau dengan adanya flex wrap, kita bisa mengatur kita maunya seperti apa. Apakah dia akan turun kalau misalnya nggak cukup? Ya, defaultnya itu adalah no wrap ya, gitu. No wrap kita bisa jadikan jadi wrap. Nah, seperti ini. Maka kalau kita save, nah dia akan jadi turun ya. Jadi kontainernya itu sebenarnya kan, ini kalau kita lihat di sini ya, flex container div. Jadi ini flex containernya, di dalamnya itu kan ada div-div nih. Nah, div-divnya itu sebenarnya saya buat width-nya itu 100 pixel. Gitu ya. Ya. Jadi lambang ini itu adalah child selector ya, yang artinya kelas container cari div dengan kelas flex container ini ya, terus kemudian carilah div yang merupakan anaknya atau childnya. Jadi tidak termasuk divnya yang ini sendiri ya, nggak termasuk yang ini sendiri, tapi carilah anaknya, div yang merupakan anaknya, jadi ini. Nah, ini itu saya buat width-nya itu 100 pixel gitu. Tetapi karena ini tadi kita pakai no wrap seperti ini, maka jadinya dia kecil-kecil karena dia menyesuaikan kepinginnya tetap satu baris. Tapi kalau di wrap, maka dia akan ke defaultnya yaitu 100 pixel. Kalau nggak cukup ya dia turun gitu. Demikian juga kalau misalnya kita kecilin, nah turun dia, nah turun ya. Jadi ini sudah otomatis menjadi
responsif seakan-akan ya. Jadi fleksibel dia. Nah, selain wrap no wrap, dia juga ada wrap reverse ya. Ini wrap reverse. Oke, kalau kita wrap reverse, apa yang terjadi? Nah, dia akan reverse ya, dia akan kebalikannya ya. Jadi 1, 2, 3 naik dia ke atas, gitu. Wrapnya dia akan naik. Nah, seperti itu ya. Hasilnya seperti itu. Oke, terus kemudian yang kedua adalah flex direction. Nah, flex direction ini adalah untuk mengatur arah dari elemen-elemen di dalam kontainernya. Jadi, ini kita pakai yang row dulu aja ya. Kita pakai yang row dulu. Row ini itu berarti dia arahnya nanti dari kiri ke kanan. Kita buka komennya, kita save. Ya, dari kiri ke kanan. Ini kita buat no wrap aja ya, biar jelas. No wrap dulu. Nah, dari kiri ke kanan dia. Ini defaultnya ya, direction row-nya. Flow direction-nya itu row. Terus kemudian ada row reverse. Nah, kalau row reverse itu berarti dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri. Oke. Terus kemudian ada juga kolom. Nah, ada kolom. Kalau kolom ini berarti dari atas ke bawah. Kalau kita save, nah dia akan turun dari atas ke bawah. Ya. Terus kemudian ada kolom reverse tadi. Kalau ini berarti dari bawah ke atas. Ya, ini tidak terlihat karena di sini ya, kontainernya kan di sini, jadi dia naik. Gitu. Oke, seperti itu ya. Dapat gambarannya setidaknya ya. Kita kembalikan ke row, kita save. Oke. Jadi flow direction itu adalah seperti itu. Sekarang yang ketiga, ini saya tutup dulu ya. Yang ketiga adalah tentang flex flow. Nah, flex flow ini itu adalah shorthand sebenarnya. Gabungan antara flex direction dengan flex wrap. Jadi flex wrap-nya tadi kan no wrap ini, flex direction-nya row. Jadi kalau kita gabung, kita bisa pakai flex flow. Misalnya ini saya tutup ya. Oke. Nah, saya pakai row reverse misalnya. Row reverse wrap. Maka direction-nya itu row reverse, terus kemudian flow-nya itu pakai wrap. Jadi kalau row reverse kan dari kanan ke kiri, terus kalau nggak cukup dia akan wrap. Nah, kita save. Nah, seperti itu ya. Dari kanan ke kiri, kalau nggak cukup dia akan wrap. Seperti itu, jadi gabungan ini shorthand-nya untuk flow flex wrap sama flex direction. Ya, itu pakai flex flow. Nah, selain itu, kita juga punya justify content. Nah, justify content ini adalah untuk alignment item secara horizontal. Jadi kita mengatur alignment itemnya ini. Item-item atau div yang di dalamnya ini kita atur secara horizontal untuk alignment-nya. Ya. Nah, kita pakai yang default dulu ya, yaitu flag start.
Oke. Kita save. Nah, flex start ini berarti dia defaultnya itu, bentar, ini kita kembalikan lagi aja ya, supaya jelas ya. Oke. Flex start. Kalau flex start ini adalah defaultnya, yaitu rata kiri ya. Nah, terus kemudian ada lagi, ini mungkin kita buat lebih sedikit ya, oke, supaya kelihatan ya bedanya ya. Ini flex start. Kita ada juga flex N. Kalau flex N itu berarti dia rata kanan. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kita juga punya, untuk justify content ini kita juga punya center. Kalau center berarti dia akan di tengah. Nah, terus kita juga ada space between. Space between ini berarti yang ke satu, yang nomor 1 itu nanti akan di sebelah kiri, terus kemudian yang terakhir nanti di sebelah kanan, sisanya nanti dibagi rata ya. Nah, seperti ini. Ini space between ya. Jadi sisanya yang setengah itu nanti akan dibagi rata. Terus kita juga punya space round. Kalau space round ini bagaimana? Space round ini hasilnya seperti ini. Jadi jarak kanan kiri dari tiap item itu sama ya. Jarak kanan kirinya itu sama dari tiap item. Jadi jarak antara ini dengan ini itu sama. Sehingga akhirnya untuk setiap itemnya itu jaraknya itu 2 kali lipat jarak ini. Ya. Oke, ini 2 kali lipatnya ini berarti. Karena jarak antara space round, jadi ada space yang melingkupi div yang ini itu jaraknya sama ya. Space ini sama space ini itu sama, sehingga akhirnya ini 2 kali lipatnya gitu ya, itu space round ya. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah space round, kita ada apa lagi ini, space evenly. Nah, kalau space evenly itu berarti jarak antara kanan kiri tiap item itu benar-benar dibagi rata semuanya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini semuanya sama ya. Sama semua, benar-benar sama kalau yang ini. Gitu. Kalau tadi kan daerah perbatasan antara 2 elemen ini itu 2 kali lipat dari jarak yang sini. Kalau yang evenly ini, space evenly itu semua jaraknya sama. Ya. Nah, oke, itu untuk yang justify content. Jadi yang mengatur alignment item-item di dalam kontainer itu secara horizontal. Nah, kalau kita mau mengatur alignment itemnya secara vertikal, maka kita bisa menggunakan align item. Ya, align item. Oke. Kalau align item, kita bisa punya, ini saya buka dulu, terus kemudian kita pakai untuk align item. Kita pakai flex start. Flex start itu kalau secara vertikal berarti dia rata atas ya. Nah, dia akan rata atas. Terus kemudian flex N, dia akan rata bawah ya. Terus kemudian ada lagi center, tentunya dia akan rata tengah. Dan selain
rata atas, rata bawah, rata tengah, kita juga bisa stretch. Nah, kita bisa stretch. Stretch ini defaultnya ya. Jadi kita bisa stretch, maka dia akan stretch memenuhi kontainernya. Seperti itu. Ya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan ada yang namanya baseline. Nah, untuk baseline ini mungkin saya buka. Ini kita tutup ya. Saya ada contohnya untuk baseline sudah saya siapkan. Nah, untuk ini. Ini contohnya untuk baseline. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan baseline dari masing-masing item flex-nya itu ya. Seperti ini. Kalau misalnya bukan baseline, ini kalau bukan baseline ya, nah, itu kan tulisannya 78-nya bisa di atas gitu ya. Tapi kalau baseline, nah, dia punya garis baseline-nya gitu ya, sesuai dengan garis baseline-nya masing-masing elemennya itu. Gitu. Nah, ini yang untuk line secara vertikal ya, line items. Nah, yang terakhir, kita juga punya line content. Nah, kalau line content, saya buka ya. Kalau line content ini itu juga mengatur secara vertikal, tapi ini akan berpengaruh jika itemnya lebih dari satu baris. Jadi kalau itemnya lebih dari satu baris nanti baru terlihat ya. Oleh sebab itu kita akan coba pakai yang inilah ya. Kita buka lagi ya. Kita buka dulu. Yang ini kita tutup lagi. Nah, seperti ini ya. Tetapi supaya terlihat, kita bikin wrap. Oke, kita bikin wrap seperti itu ya. Untuk line content, itu sama dengan yang line item ya. Sama dengan yang line item, tapi ada tambahan nanti, space between dan juga space from. Jadi kita coba dulu pakai flex start. Nah, ini dia akan rata ke atas. Mungkin ini head-nya saya tinggikan. Nah, dia rata atas ya. Oke. Terus kemudian kalau flex N, maka dia akan rata bawah. Seperti itu. Terus kemudian dia juga bisa center ya, sama ya. Center. Dia rata tengah. Dan kita bisa stretch juga. Kalau di stretch, nah hasilnya seperti ini ya. Terus kemudian ini yang saya ngomong bedanya ya, dia ada space between. Nah, jadi kalau space between, dia akan yang baris pertama ke atas, yang baris keduanya ke bawah, dan dia ada space between-nya. Ya.
Nah, tuh. Ini lebih terlihat ya. Oke, ini lebih terlihat nih. Space. Ada space di antara elemennya secara vertikalnya ya. Terus kemudian ada space around. Jadi kalau space around, nah, maka dia akan ada area yang melingkupi elemen-elemennya ini ya. Sehingga ini adalah 2 kalinya dari ini ya. Gitu. Ini kira-kira 2 kalinya dari ini. Karena ada space around yang melingkupi satu buah elemen ini. Ini juga ada space around di antara sini, sehingga ini 2 kalinya dari sini ya. Oke, itu untuk yang align content, dan itu adalah properti-properti dari kontainernya, kontainer dari Flexbox ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk flex itemnya sendiri. Jadi flex itemnya sendiri ini kita bisa punya properti di dalamnya ya. Nah, ini kita kembalikan dulu aja. Kita kembalikan, ini kita remove dulu ya, supaya tidak terlalu banyak. Oke. Mungkin lipat aja ya. Oh, sorry. Lipat aja. Oke. Nah, kita punya 4 elemen. Terus kemudian kita ke bawah, saya siapkan di bawah untuk demo mengenai flex itemnya ya. Jadi untuk flex item kita punya beberapa properti juga ya. Yaitu yang pertama itu adalah mengenai ordernya ya, mengenai ordernya. Oh, ini berarti saya tutup aja, sudah saya sediakan di bawah ya. Nah, mengenai ordernya. Oke. Kalau saya save, nah, kita bisa melihat nih, ini saya punya div, itu saya isi 1, 2, 3, 4 pastinya. Tetapi karena ordernya itu saya acak, ya, yang nomor 1 itu ordernya urutannya nomor 3, ya. Yang nomor 2 tetap di nomor 2, ya. Yang nomor 3 itu urutannya di nomor 4. Nomor 3 di urutannya nomor 4. Ya. Nah, yang nomor 4 itu urutannya di nomor 1. Seperti itu ya. Ini untuk stylingnya saya buat inline ya, supaya mempermudah kita mengerti. Daripada saya bikin kelas-kelas untuk menjelaskan masalah ini ya. Jadi ini mungkin lebih mudah buat kita untuk bisa mengerti. Oke. Nah, itu untuk yang order. Ya, jadi kita bisa mengatur urutan dari elemen-elemen kita. Nah, selain itu kita untuk flex itemnya, kita juga punya yang namanya flex grow. Oops, sorry. Kita punya flex grow ya. Nah, flex grow itu, ini kalau kita save, ya. Jadi, flex grow itu adalah berapa kali kecepatan sebuah flex item itu akan grow relatif terhadap flex item yang lainnya. Ya. Jadi contohnya ini. Untuk yang nomor 3, ya, itu flex grow-nya saya beri 8 kali. Jadi artinya kecepatan dia
untuk grow-nya itu dia akan 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ini kalau saya set, nah, oke, ya. Nah, ini kalau saya lebarkan, maka perubahan ini kan melebar sedikit demi sedikit. Ini juga melebar sedikit demi sedikit ya, dari sini ke sini gitu ya. Nah, tapi untuk yang nomor 3 ini, kecepatan melebarnya itu dia akan 8 kali lebih cepat daripada relatif terhadap ini ya, daripada flex item yang lain gitu. Itu maksudnya flex grow ya. Nah, gitu. Dia akan 8 kali lebih cepat grow-nya. Oke. Itu flex grow ya. Nah, kemudian untuk properti yang lain yaitu ini saya buka flex shrink. Nah, kalau flex shrink itu kebalikan daripada flex grow ya. Ini mungkin saya hapus saja. Jadi biar tinggal 3 ya. Nah, kalau flex shrink ini maka dia akan kebalikannya dari flex grow ya. Ini kalau kita save ya. Nah, ini tidak ada perbedaannya karena untuk item yang lain ini kita belum tentukan nih flex shrinknya berapa kali ya. Kita coba tentukan ya. Oke. Ini kita tentukan 1 kali, ini 1 kali supaya terlihat bedanya ya. Oke, kita save. Kita lihat. Oh, masih tetap. Masih tetap. Kita coba bedakan supaya lebih terlihat hasilnya ya. Untuk yang flex shrink ini kita tutup saja. Oke, kita save. Kita coba. Oke, sudah terlihat hasilnya ya. Jadi, untuk yang nomor 3, ya, untuk yang nomor 3, itu dia kecepatan untuk shrinknya itu akan 3 kali lipat lebih cepat daripada elemen yang lain, ya, daripada div yang lain. Nah, ini begitu dia mulai nggak cukup, dia akan shrinknya itu akan kecepatannya 3 kali lipatnya daripada elemen yang lain, ya. Itu maksudnya flex shrink, ya. Oke, sekarang ini kita tutup. Untuk yang lainnya lagi, kita punya flex basis. Nah, kalau flex basis itu dia akan flex basis itu adalah menentukan panjang awal dari sebuah flex item ya. Jadi ini kalau saya buat yang untuk yang nomor 3 flex basisnya 300 pixel misalnya. Oke, jadi yang lainnya 200 pixel, dia 300 pixel sendiri. Itu flex basis ya. Yang namanya flex basis. Nah, yang berikutnya itu adalah flex saja. Nah, kalau flex saja ini itu adalah shorthand property dari flex grow, terus kemudian flex shrink dan flex basisnya. Ya. Ini kita jadikan 300 pixel aja. Jadi grow-nya dia akan 8 kali, terus kemudian untuk shrinknya dia akan 10 kali lebih cepat, dan untuk basisnya dia 300 pixel ya. Kita save. Nah, tuh. Ya. Jadi dia untuk grow-nya dia lebih cepat 8 kali,
tapi untuk seringnya dia akan lebih cepat 10 kali. Dan untuk awalnya supaya ini terlihat nih untuk awalnya dia 300 pixel ya. Seperti itu bedanya ya. Dia 10 kali lebih cepat seringnya, growth-nya lebih cepat 8 kali. Nah, oke. Terus untuk yang terakhir, kita ada line self. Nah, untuk line self ini dia akan menentukan alignment dari selected itemnya ya. Ini kalau saya save, nah oke. Hasilnya seperti ini. Jadi dia itu akan menentukan alignment dari tiap-tiap itemnya yang kita tentukan ya. Jadi per item dia. Nah, line self ini akan mengoverride default alignment yang diset oleh properti container yang line item. Ya. Kita punya di container kan ada line item ini. Nah, kita punya di properti container kita punya yang line item ini ya. Nah, ini line item ini akan di override. Ini berarti kan yang mengatur alignment secara vertikal ya. Tetapi jika ada ini line self ini, maka dia sendiri untuk item ini sendiri, elemen ini, dia akan mengoverride yang diset di kontainernya ya. Nah, kita ada flex start berarti itu di atas, flex end itu berarti di bawah, terus stretch ya dia akan stretch ke atas ya. Kalau nggak ada apa-apa ya berarti dia mengikuti yang kontainernya ya. Defaultnya yaitu stretch ya. Oke ya, semoga bisa dimengerti. Jadi ini adalah tentang flexbox. Gampang kan? Ya, tentang flexbox ya. Jadi dengan flexbox ini kita bisa mengatur layout website kita nanti sehingga bisa otomatis konten di dalamnya itu bisa otomatis menjadi responsif seakan-akan ya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan dicoba-coba di komputer kalian masing-masing. Terima kasih.